dari Koblak 1 mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas 64 Part C 05 yang beranggotakan Gofar Alan Jati Krista Suko, Fani Alisa Wulandari, Anggi Meliani, Daniel Christian Warbu. Dan kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul tentang penentuan harga, penawaran, dan permintaan. Pengertian permintaan dan penawaran menurut para ahli. Gilarso, tahun 2007. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan atau disebut dengan demand mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjukkan bahwa ada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang akan dibeli, orang, dan harga barang tersebut. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal lain tetap sama atau disebut dengan ceteris paribus. Menurut ahli Sadono Sugiono tahun 2005, teori permintaan adalah teori yang menerapkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik. Dari harga dapat dibuat dengan grafik kurva permintaan. Menurut ahli Adi Warman Agariman tahun 2007, permintaan barang yaitu bahwa faktor harga dari komoditas merupakan variabel dependen yang akan menentukan beberapa jumlah komoditas yang bersangkutan dengan oleh atau yang diminta oleh konsumen. Pelaku dalam permintaan dan penawaran. Permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawar. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu dan hasilnya dari proses tawar menawar. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas. Ekuilibrium, penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawar oleh para penjual, dan sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan ekuitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya yang bernama Anggi Meliani. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin setinggi jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kualitas ekuilibrium. Yang kedua itu ada hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan
menciptakan harga equilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas equilibrium. Itulah hukum penawaran dan permintaan. Untuk mencari supplier diperlukan ketelitian dan ketekunan untuk bisa mendapatkannya. Memang mendapatkan supplier gampang-gampang susah, tetapi lebih condong kesusahannya. Berikut ini cara yang bisa dilakukan kalian untuk mendapatkan supplier. Yang pertama, mendatangi pabrik. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk produsen langsung. Saat mendatanginya, kita bisa menyaksikan proses produksi sampai pengemasan produk secara langsung. Namun sebelum mendatangi, ada baiknya kita membuat janji terlebih dahulu dengan si pemilik pabrik. Yang kedua, cari di pasar grosiran. Pasar grosiran bisa menjadi tempat berkumpulnya para supplier tangan pertama dalam menjajakan produk mereka, meskipun mungkin ada yang bukan supplier tangan pertama, tapi mereka tetap menawarkan harga yang lebih rendah karena menawarkan paket pembelian secara grosiran. Yang ketiga, menghadirkan bazar. Bazar atau pameran juga bisa menjadi tempat berkumpulnya para produsen langsung untuk memamerkan produk-produk yang kita punya. Biasanya pihak penyelenggara akan menyeleksi terlebih dahulu siapa saja yang bisa mengikuti pameran ini. Dengan cara ini kita akan mendapatkan produsen-produsen yang produknya telah diseleksi terlebih dahulu. Dan yang keempat, ada jelajahi website. Dengan pencarian kata kunci yang relevan, kita bisa dengan mudah mendapatkan pilihan toko online yang merupakan produsen langsung atau supplier tangan pertama. Kita bisa melihat produk-produk beserta harga yang ditawarkan hanya dengan melihat via website, namun terkadang harga yang ditawarkan kurang kompetitif. Yang kelima, terlibat di dalam forum atau komunitas. Cara mendapatkan supplier. Sekarang cara mengidentifikasi supplier itu bagaimana sih? Yang pertama, kita harus memiliki produk yang berkualitas. Yang kedua, komunikasi yang lancar. Yang ketiga, penawaran harga yang kompetitif. Yang keempat, bisa diajak bekerja sama saat ada masalah. Itulah cara mengidentifikasi supplier. Terjadinya permintaan terjadi ketika orang membutuhkan satu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kurung konsumen, penawaran dilakukan oleh produsen sebagai wujud untuk menawarkan barang atau produk mereka untuk dijual pada konsumen. Kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga satu barang dan jumlah barang serta yang diminat oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Di bawah ini gambar kurva permintaan dan penawaran dengan data yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada perilaku konsumen atau selera konsumen. Contohnya, saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang membeli. Tapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Ada ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap.
Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesis, selai, dan margarin akan turun peminatnya. Begitu juga ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang mempunyai gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan, tetapi jika pendapatan rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang membeli. Itu juga perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Misalnya seperti BBM, bensin. Di sini juga ada intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa (Ramadan). Permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibanding bulan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenisnya dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Tujuan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit orient) akan menjual produk dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Hubungan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawarannya lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Pengertian harga dan harga keseimbangan. Istilah harga ini biasa digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Untuk menyatakan harga suatu barang, digunakan satuan uang. Dengan demikian, pengertian harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi sajalah yang memiliki harga, sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan dan kejarangan. Sehingga barang itu memiliki harga karena barang itu di satu pihak berguna dan di pihak lain barang itu jumlahnya terbatas atau langka. Sesuai dengan istilahnya, disebut hanya keseimbangan sebab pada harga tersebut akan terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta atau dibeli dengan harga barang yang ditawarkan atau dijual. Hanya keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara pembeli dengan mengadakan permintaan dan penjual mengadakan penawaran di pasar. Selanjutnya, harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan
dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Selain itu, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditentukan dengan menggabungkan kurva permintaan dan kurva penawaran menjadi kurva permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara matematik, yaitu dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak dan simultan. Kesimpulan dari saya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Pasar adalah tempat dilaksanakannya kegiatan jual dan beli. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang yang disepakati oleh sebelah pihak. Permintaan merupakan suatu hubungan antara barang yang mau dan mau dibeli dalam jumlah permintaan dari harga tertentu yang merupakan variabel dependen sebagai penentu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan dalam konsumen menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit pula jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Sepertinya dalil hukum permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Meskipun harganya melangit, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan dan barang. Begitulah harga peminat itu tergantung dari bulan hari biasa ya lancar-lancar saja, seperti dengan ke pasar kalau mendekati bulan Ramadan, entah itu hari Imlek, tahun baru, hari Natal, itu harga bisa berubah, bisa menjadi selangit harga. Sekian dari saya, jika ada salah sebelumnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.